lalu saya melayani di 2 gereja pagi sampai dengan sore. Paginya setelah pelayanan ada ibu-ibu yang sharing, Pak T, ya saya biasanya diundang Pak T, karena nama Timotius itu banyak, jadi seringkali keliru, Timotius yang mana, ada Timotius Arifin, Timotius Handoyo, jadi kalau ngomong T itu gampang, Timotius saya singkat T, ya semua kenal dengan Pak T. Nah ini ibu itu sharing, Pak T, saya ini, papa saya dulu pendeta, tapi saya 20 tahun saya tidak ke gereja, karena satu saat waktu saya pacaran, ada di depan pacar saya, karena saya kurang nurut dengan papahnya, dipukul, ini ibu ini dipukul, waktu itu masih muda, dan sakit hati, sampai 20 tahun saya tidak mau ke gereja, sampai akhirnya papahnya mati, rupanya balik ke gereja. Ini pengalaman minggu lalu di sharing ibu setelah kebaktian. Sorenya saya dijemput karena pelayanan di gereja yang lain, yang jemput ini dan di perjalanan juga bersaksi, Pak T, papa saya ini juga dulu melayani, buka gereja di berbagai tempat, dan saya 30 tahun meninggalkan gereja dan tidak mau ikut Yesus. Akhirnya di sini dia baca renungan dan bertobat terima Yesus. Paginya ada 20 tahun tidak ikut Yesus, padahal tadinya Kristen, anak hamba Tuhan. Sorenya 30 tahun, ya seandainya sebelum bertobat dipanggil Tuhan kan repot. Tapi mengapa bisa terjadi begitu? Jawabannya kita baca dulu Matius 28. Ya, kita baca Matius 28. Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20. Ini terkenal dengan amanat Yesus. Matius pasal 28 ayat 16, demikian firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Berbahagia orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan amanat kepada ke-11 muridnya. Dan kalau Tuhan sebentar ke surga, dia memberikan amanat, berarti ada satu pesan yang sangat penting bagi para pengikut Yesus, yang disebut murid Yesus. Sepanjang hidup Tuhan Yesus di dunia ini, sekitar 3,5 tahun, Tuhan Yesus punya misi yang jelas, yaitu dia mati di Golgota untuk menebus dosa-dosa kita. Yesus mati disalib di atas Golgota untuk menanggung segala pemberontakan kita, penyakit kita, dan segala kelemahan kita. Dipikul Yesus di kayu salib, sehingga orang yang percaya sehat, orang yang percaya diampuni dosanya, orang yang percaya pada Yesus menjadi anak-anak Allah, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan itulah kasih Kristus yang dinyatakan di dunia ini. Tapi kita bisa melihat sepanjang perjalanan Yesus di dunia ini, dia punya misi yang berikutnya, yaitu dia memuridkan 12 murid. Ke-12 murid itu dipanggil
kepada Yesus untuk mengikut Yesus. Dia belajar dari Tuhan Yesus. Dan setelah Yesus bangkit dan dia akan naik ke surga, 11 murid ini diberi satu pesan, yaitu pesannya jelas. Pesannya jelas bahwa Tuhan Yesus katakan, jadikan semua bangsa muridku. Ya, jadikan semua bangsa muridku. Jadi kalau saudara lihat ini, Tuhan Yesus sepanjang hidup di dunia ini, selain mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kita, dia membawa 12 murid. Dan pesan sebelum Yesus naik ke surga, dia katakan, pergilah, baptislah, didiklah, dan inilah jadikan semua bangsa murid Yesus. Tidak hanya cuma menjadi pengikut dan percaya Yesus, tapi dia juga menjadi murid Yesus. Di dalam pengalaman Tuhan Yesus banyak diikuti oleh banyak orang, tapi kita melihat di dalam Alkitab ada model yang pertama. Orang yang mengikut Yesus yang sebagian besar banyak. Waktu Tuhan Yesus khotbah di bukit, 5.000 dapat mujizat. Dia makan dengan 2 ikan 5 roti, semua kenyang. Bahkan 4.000 orang, ada sisa 12 bakul. Dan mengikut Yesus banyak tanda-tanda mujizat. Semua orang yang sakit dari desa, dari kota datang pada Yesus. Dia disembuhkan. Yang kerasukan setan bebas dari kerasukan setan. Yang tuli bisa mendengar, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang mati bangkit. Banyak mujizat, dan mereka berbondong-bondong ikut Yesus. Di Danau Galilea semua ikut Yesus, ke bukit dia ikut Yesus. Tetapi dia cuma tidak tahu apa yang ada dalam rencana Yesus. Bahkan sebagian besar tidak mau mentaati yang diperintahkan Yesus. Sebentar dia datang pada Yesus, melihat Yesus, dia bersuara, Hosana, Hosana. Diberkati mereka yang datang dalam nama Tuhan. Sebentar Yesus di Pontius Pilatus, semua teriak, salibkan dia, salibkan dia. Model yang pertama ini dia tidak tahu dan tidak mau. Gampang berubah sana sini, hanya ikut-ikutan. Tapi yang kedua, sebagian orang banyak ikut Yesus, ada yang setia ikut Yesus. Dan dia ahli-ahli di dalam kitab suci. Yang kedua, dia mengikut Yesus, dikatakan di Alkitab, golongan imam-imam, ahli-ahli Taurat, dan orang Farisi. Setiap ikut Yesus, setiap ada ajaran Tuhan Yesus, mereka punya motivasi ingin mencobai Yesus. Bagaimana bisa menyalahkan Yesus? Dan orang-orang seperti ini ikut Yesus, tidak mau tahu, bahkan tidak mau taat. Dia tahu banyak tentang kitab suci, tetapi dia mau taat. Sehingga Tuhan Yesus pernah katakan, ya bagi mereka ahli-ahli Taurat, ikuti ajarannya, tapi jangan ikuti perbuatannya. Karena mereka ini orang munafik. Mereka ini orang munafik, tahu banyak tentang ajaran Alkitab, perjanjian lama, tapi dia munafik, tidak mau taat. Ketemu Yesus, dia ingin mencobai, ingin menyalahkan Yesus. Bagaimana caranya? Dia bawa orang wanita yang berzina dan dihadapkan Tuhan Yesus. Bagaimana ini Tuhan? Hukum Musa katakan yang berzina harus dilempari batu. Tapi hukum Romawi, kalau dia mati, maka Yesus disalahkan. Bagaimana Yesus menanggapi itu? Karena dia adalah Allah yang penuh hikmat. Dia tulis tanah di bawah dan didesak. Bagaimana ini Tuhan? Supaya ahli Taurat bisa salahkan. Kalau Yesus katakan tidak usah dilempari, dia salah terhadap hukum Taurat. Kalau dia dilempari, dia akan salah terhadap hukum Romawi.
Bagaimana ini? Yesus hanya tulis, siapa yang tidak berdosa silahkan lempari dulu. Ternyata semua meninggalkan. Dan Yesus pun katakan pada wanita yang terdapat berzina, aku pun tidak menghukum kamu. Karena Yesus datang mengasihi orang yang berdosa. Tapi ahli-ahli Taurat kita tahu, dia banyak tahu, tapi tidak mau taat pada Yesus. Ada yang ketiga, ya, yang di Alkitab dikatakan mengikut Yesus yang model ketiga, yaitu dia tahu dan dia mau. Itulah yang disebut murid Yesus. Kalau tidak tahu dan tidak mau, ya cuma ikut-ikutan aja, rame-rame. Kalau dia tahu tapi tidak mau, ya ahli Taurat, ini orang yang munafik. Tapi orang yang ikut Yesus, yang sungguh-sungguh ikut Yesus, dia adalah menjadi murid. Dia mau tahu, tapi dia juga mau taat. Nah, saudara, model yang keberapa yang sudah ikuti selama ini? Sebagai orang Kristen, saudara ikut Yesus, sudah percaya Yesus. Ini konteksnya sudah percaya Yesus. Kalau saudara sudah percaya Yesus, terima Yesus, dilahirkan baru, saudara mau jadi model yang keberapa? Kalau kita mau menjadi murid Yesus, maka ada konsekuensinya. Tuhan Yesus katakan apa? Ajarlah mereka apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kalau dia mengajarkan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, ciri-ciri seorang murid yaitu yang selalu belajar firman Tuhan. Belajar firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, dia taat melakukan. Ya, ini disiplin, discipleship. Ciri-cirinya adalah disiplin. Disiplin terhadap apa? Terhadap ajaran Tuhan Yesus. Tidak boleh meleset dan dia harus tepat. Dan inilah ciri seorang murid Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada orang banyak yang percaya Yesus. Ini konteksnya di Yohanes 8 ayat 31 sampai dengan 32. Pada waktu itu banyak orang Yahudi yang percaya pada Yesus. Sebagian tidak percaya Yesus, tapi ada yang percaya Yesus. Maka Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka yang percaya, mengatakan apa? Jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kalau dia benar-benar murid, maka ciri murid dia akan mengetahui kebenaran. Kalau dia mengetahui kebenaran, kebenaran itulah yang akan memerdekakan kamu dari dosa. Ya, banyak orang mengatakan gini, saya sudah lama ikut Yesus. Tadi yang saya sharingkan, yang satu ini sudah menikah 4 kali. Saya tanya, Bapak kok bisa menikah 4 kali? Waktu menikah 4 kali bagaimana? Sudah percaya Yesus? Oh sudah. Saya anak, kok bisa begitu? Ya saya kecewa dan terus dan sebagainya. Ya, prinsipnya sudah tahu kebenaran tapi sulit melakukan. Kalau dia sudah Kristen, percaya Yesus, tahu kebenaran firman Tuhan, tapi sulit melakukan, seringkali punya argumentasi. Ya, roh itu penurut, tapi daging itu lemah. Katanya seperti Paulus, yang ku perbuat bukan yang ku kehendaki, tapi yang jahat itu yang ku lakukan. Itu bukan Paulus yang mengatakan itu. Ayat itu yang mengatakan Saulus. Ya, beda Paulus dengan Saulus. Waktu dia Saulus, dia katakan yang ku perbuat bukan yang ku kehendaki, karena dia ada di dalam hamba dosa. Kalau dia hamba dosa tidak akan bisa bebas dari dosa kecuali ditebus dan mati bersama Yesus, hidup bersama Yesus. Dia bebas dari dosa. Tapi continue, kita terus ada di dunia ini.
Dan kita masih menghadapi banyak tantangan. Bagaimana kita menghadapi dosa? Seringkali pakai argumentasi, roh ini penurut, tapi daging lemah. Jadi kalau berdosa sedikit, nggak apa-apa lah. Ya, orang yang berdosa itu bukan yang lemah. Ya, orang yang sering berdosa itu orang yang paling kuat. Saking kuatnya melawan firman Tuhan, sehingga dia berdosa. Ya. Jadi jangan anggap dia lemah. Dia kuat sekali melawan firman Tuhan. Maka dia akan berdosa. Timotius diingatkan Paulus, pada akhir zaman akan terjadi macam-macam, tapi ada zaman itu Yanbres dan Yanes, yaitu yang menentang kebenaran. Dan akhir zaman cirinya banyak orang-orang yang menentang kebenaran. Dan itulah bukan murid Yesus, ya. Sehingga Tuhan Yesus katakan, kalau kamu tetap dalam firman-Ku, tetap ini, ya kemarin saya mengajar di IMI, saya buat untuk latihan eksegesis. Ini tetap artinya apa? Wah, dijawab macam-macam. Tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya tetap ini jelas, yaitu continuous, yaitu terus-menerus belajar firman Tuhan dan menaati firman Tuhan. Terus-menerus belajar firman Tuhan, maka akan tahu kebenaran. Ya, itulah ciri murid Yesus. Jadi prinsipnya kita tahu Tuhan Yesus menginginkan tidak cuma percaya Yesus, tapi juga menjadi murid Yesus. Selalu belajar, ada saat teduh, ada Bible reading, ada khotbah, ada kelompok sel, terus dipenuhi oleh firman Tuhan. Kalau kita banyak mengerti firman Tuhan, kita akan tahu itu kebenaran. Ya, karena apa? Alkitab mengatakan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Yohanes 17 ayat 17, Tuhan Yesus menyimpulkan firman Tuhan itulah kebenaran. Ya, waktu Yesus disalib, Pontius Pilatus tanya, apa itu kebenaran? Apa itu kebenaran? Ya jelas, dia lihat Yesus, dia mestinya tahu itu kebenaran. Ini ada di dalam firman Tuhan. Seringkali kita tidak tahu kebenaran, sehingga kita terus berdosa. Tapi orang-orang yang mengetahui kebenaran, tahu persis dia akan merdeka dari dosa. Ya, merdeka dari dosa. Apakah kita bisa bebas dari dosa? Bisa. Kalau kita tahu kebenaran dan taat kepada kebenaran, kita akan bebas dari dosa di dunia ini. Itu sebabnya kita tahu bahwa manfaat kita belajar terus kebenaran firman Tuhan, yaitu yang pertama, kita akan memahami Alkitab dengan benar, melakukan firman Tuhan dengan benar, menjadi orang benar. Ya. Kalau menjadi orang benar, dialah yang menyenangkan Tuhan. Kalau menyenangkan Tuhan, dialah orang yang diberkati Tuhan. Kalau sudah diberkati, dialah yang akan memberkati orang lain. Tapi biasanya banyak orang Kristen tahu-tahu senangnya instan. Saudara pengen diberkati Tuhan, amin. Bagaimana cara diberkati Tuhan? Tidak mau. Nah ini yang repot kan. Caranya, stepnya, best step harus kita mengetahui kebenaran, belajar firman Tuhan. Dan kalau kita sudah tahu, kita benar-benar murid Yesus, kita menjadi orang yang benar. Kata pemazmur, orang benar diberkati Tuhan sampai anak cucunya. Tidak akan minta-minta, tapi akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan ini sudah, ya pemazmur ini mengingatkan kita, bukan kita saja yang benar, tapi juga anak cucu kita perlu jadi orang yang benar. Dan dia akan terus memberkati banyak dunia. Ini prinsip menjadi murid Yesus, supaya kita tahu kebenaran. Ya, banyak orang mati-matian studi di uni, di berapa, untuk
jadi PhD dan sebagainya, banyak keluar biaya, berani. Kenapa? Karena dia pikir jadi orang yang pintar. Tapi untuk belajar Alkitab, seringkali kalau di Indo masuk sekolah teologi suruh bayar nggak mau. Ya, gratis saja juga nggak mau. Ini kan repot. Kami seringkali kasih, ayo belajar Alkitab, belajar teologi, kita ada scholarship, ya beasiswa, nggak mau. Tapi kalau masuk di uni, kedokteran, ada orang yang katakan 1 M pun masuk, mau. Kenapa? Ya ingin tahu ilmu. Kita mestinya pengen tahu ilmu di atas segala ilmu. Karena ilmu kebenaran Alkitab, ilmu yang ada di surga. Ya, sifatnya bukan sementara. Karena firman Tuhan sifatnya itu kekal. Ya, langit dan bumi akan berlalu. Tapi firman Tuhan itu kekal. Kenapa kita tidak mau mencari, mengejar, dan berani bayar harga untuk mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itulah memerdekakan kita dari dosa. Nah, seringkali kita jadi murid Yesus, ya ada proses ya, tapi kita tahu persis. Kalau otak kita diisi firman Tuhan, what you think, what you do, kan simple aja. Jadi, apa yang diisi yang jahat, pasti ada yang jahat. Ya, ada hamba Tuhan kemarin cerita saya, Pak T, ya itu terjadi penyelewengan. Kenapa terjadi penyelewengan? Ya, ada beberapa keluarga nonton blue film. Setelah yang satu suaminya pergi, istrinya justru main dengan orang lain. Kenapa bisa berdosa itu? Jawabannya nonton blue film. Kalau ada beberapa keluarga studi Alkitab, belajar firman Tuhan, hidupnya ada kesucian dan untuk kekudusan bagi kemuliaan Tuhan. Simple. What you think, what you do. Harus diisi kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang continue, yang terus-menerus, tidak pernah berhenti. Tetapi dalam proses, Alkitab memberi contoh. Di dalam mengikut Yesus ada namanya Petrus.